Saya harap saudara dalam keadaan sehat, yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan hari ini Tuhan, pada ibadah Tuhan, Home Sisi Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian syukur Tuhan, untuk menaikkan sorak-sorai terima kasih kami Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lalu di dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan katakan haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untukku. Mari sama-sama katakan Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untukku. Hey! kasih Tuhan begitu baik buat saudara dan saya hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Let's go music. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Dan kini hanya untukku. Boleh tepuk tangan saudara-saudara. Katakan haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik bagi hidup saya dan saudara hari ini. Hey. Percaya katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya.
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kota. Kita naikkan syukur bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya hari ini. Hanya Dialah juru selamat. Hanya Dialah satu-satunya jalan kehidupan. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita semua yang ada di dunia ini. Mari kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Mari kita menyembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti dan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada. Kita masih dalam rangkaian pelajaran 7 jemaat kitab Wahyu. Dan bila minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar perihal tulisan jemaat Efesus, ya, jemaat di Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan Sardis bagian pertama. Maka hari ini kita akan belajar tulisan yang ditujukan kepada jemaat Sardis di bagian yang kedua. Mari Bapak Ibu kita baca lagi Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ya, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, minggu lalu saya menjelaskan mengenai Wahyu 3 ayat 1. Ya, maka hari ini saya akan menjelaskan di dalam Wahyu 3 ayat 2 sampai dengan 6. Di mana di ayat Wahyu 3 ayat 2 itu dikatakan begini, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC, bila di ayat 1 dikatakan bahwa jemaat di Sardis telah mati, ya, di ayat kedua ini dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Kita tidak boleh melihat hal ini sebagai suatu hal yang bertentangan. Ya. Tetapi justru informasi ini saling melengkapi antara ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka dapat disimpulkan bahwa jemaat di Sardis ada sebagian yang telah mati rohaninya, tapi juga ada sebagian lagi yang hampir mati rohaninya. Dan kepada mereka yang hampir mati rohaninya, Allah berkata dan memberi semangat kepada mereka untuk bangun dari keadaan rohani yang mati suri ini. Dalam terjemahan King James Version dikatakan be watchful. Ya, artinya apa? Berjaga-jaga. Jangan sampai jatuh tertidur. Tetap berjaga, tetap terjaga, ya, dalam keadaan bangun. Nah, pertanyaannya,
Mengapa seseorang bisa kehilangan iman atau mati suri atau kehilangan cinta kepada Tuhan? Bapak ibu saudaraku, paling tidak ada dua hal mengapa seseorang dapat kehilangan imannya atau cintanya kepada Tuhan. Yang pertama, terkadang iman seseorang bisa saja berada dalam kondisi di bawah, di titik nadir. Kenapa? Karena mengalami kondisi yang sangat berat dalam kehidupannya. Ya, mungkin bisa saja kehilangan orang yang dikasihi, ya, kemudian dalam keadaan yang tragis, ya, dikasih hilang, ya, yang dikasih itu kehilangan orang yang dikasihi dalam keadaan yang tragis, atau mengalami permasalahan dalam hidup, ya, dalam kehidupan rumah tangganya yang sangat pelik, atau juga mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Ketika seseorang berada di dalam kondisi yang berat, maka tidak sedikit orang-orang ini menyalahkan Tuhan. Mengapa mereka menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Karena cara berpikirnya adalah demikian. Mereka percaya Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dan karena Allah itu maha kuasa, maka Allah dapat juga melakukan apapun juga. Artinya, Allah harusnya bisa dong menghindarkan seseorang dari jurang kebangkrutan. Atau Allah bisa saja menghindarkan kita dari penyakit yang mematikan. Atau Allah bisa saja menghindarkan dari kematian seseorang yang kita kasihi. Namun ketika semua masalah itu terjadi dan Allah membiarkannya dan ternyata tidak menghindarkan dari hidup kita, maka sebagian orang akan marah kepada Allah. Mereka berpikir bahwa seharusnya Allah itu mampu dan wajib menghindarkan mereka dari masalah. Dan karena Allah membiarkan penderitaan dan malapetaka terjadi dalam hidup mereka, maka mereka akan sangat marah dan kecewa kepada Allah. Dan ini membuat sebagian orang meninggalkan iman mereka dan memilih untuk tidak lagi mempercayai Allah. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, Tuhan selalu punya alasan mengapa peristiwa ini, mengapa peristiwa itu terjadi di dunia dan bahkan di hidup kita. Namun Allah tidak memiliki kewajiban untuk menceritakan alasan-alasan itu kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Allah selalu punya alasan mengapa peristiwa ini atau peristiwa itu terjadi di dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita. Namun Allah tidak memiliki kewajiban untuk menceritakan alasan-alasan itu kepada kita. Ingat bahwa hikmat Allah tidak dapat kita pahami dengan akal pikiran kita yang terbatas. Bahkan akal pikiran kita yang sangat terbatas itu. Percaya bahwa Allah itu baik, bukan karena kondisi hidup kita yang baik-baik saja Bapak Ibu Saudaraku, melainkan karena pribadi Allah adalah pribadi yang baik. Bila kita tidak mengerti mengapa kejadian buruk menimpa hidup kita, tetaplah percaya. Karena ketika kelak kita sudah bertemu dengannya secara pribadi, kita akan mengerti mengapa hal ini, mengapa hal itu harus terjadi dalam hidup kita. Inilah iman, percaya yang harus kita miliki dalam menghadapi masalah yang sulit dan berat. Katakan amin. Kedua, selain kondisi hidup titik terendah dalam hidup yang bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan dan iman kepada Allah, ada juga kondisi hidup yang berada di puncak kesuksesan dan kejayaan yang kemudian justru membuat mereka meragukan Allah. Kenapa bisa? Karena mereka merasa mendapatkan kesuksesan itu dari hasil kerja kerasnya dan kehebatan mereka. Tidak ada peristiwa supranatural yang mereka alami saat mereka meraih kesuksesan. Karena itulah mereka berpikir bahwa Allah tidak ikut campur dalam urusan pekerjaan mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa kesuksesan yang diraih adalah hasil usaha dan kerja keras mereka. Di posisi inilah mereka meninggalkan Allah. Karena mereka tidak membutuhkan Allah lagi. Bapak ibu saudaraku jemaat Home CC dimanapun berada, kondisi jemaat Sardis ini lebih cocok yang kedua. Karena penduduk di kota Sardis ini mendapatkan kekayaan mereka dengan mudah. Ya,
Kemudian di minggu lalu saya telah sampaikan bahwa mereka menjadi orang-orang yang kaya dengan sangat mudah. Ada sumber pasir emas di sana dan memiliki pemandangan yang bagus, menjadi kota dagang yang aman. Namun karena kekayaan yang mereka miliki dan keamanan yang mereka rasakan, inilah justru mereka menjadi bumerang. Hal inilah yang justru menjadi bumerang bagi iman mereka. Bapak ibu saudaraku, kalau kita lihat di dalam Matius 13 ayat 22 dikatakan gini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Perhatikan, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi dapat dimengerti bahwa karena kekayaan yang luar biasa yang mereka miliki inilah yang membuat iman mereka justru mati total atau mati suri. Bagi yang mati suri atau hampir mati, Allah berkata kepada mereka, untuk apa? Bangun dari tidur mereka. Ya, berjaga-jaga agar iman mereka tidak jatuh atau tertidur. Jangan sampai iman mereka mati dan tidak bangun lagi. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, maka pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sama seperti jemaat di Sardis? Apakah karena kekayaan atau kesuksesan yang kita miliki? Apakah karena kekayaan dan kesuksesan yang kita nikmati, kita merasakan itu adalah usaha upaya kita sendiri, serta kita merasa tidak ada hal yang supranatural yang terjadi, sehingga kita membuat kita berpikir bahwa Tuhan sama sekali tidak berbuat apapun dalam menolong pekerjaan kita? Karena semuanya dikerjakan dengan kecerdasan dan hikmat kita sendiri. Kalau kita merasa hal yang seperti ini, saya harus sampaikan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan bertobat. Ketahuilah bahwa kalau kita sukses dan menikmati berkat kekayaan tanpa halangan, berarti itu karena Tuhan yang menjaga dan memagari hidup dan pekerjaan kita. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, saya beri contoh Ayub. Ayub pada kehidupan awalnya baik-baik saja. Kenapa? Karena ada pagar dari Allah yang melindunginya. Ketika pagar perlindungan Allah itu diambil, barulah ia mengalami berbagai malapetaka dan penderitaan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di Ayub 1-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Dari ayat ini kita belajar bahwa kehidupan Ayub yang baik itu karena ada apa? Pagar yang mengelilingi rumah, yang mengelilingi harta dan juga hidupnya. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kalau hidup kita saat ini dirasakan baik-baik saja dan semuanya berjalan mulus tanpa ada masalah yang cukup berarti, hal ini saya mau katakan semata-mata karena Allah yang melindunginya. Katakan amin. Jangan berpikir bahwa itu semua karena kehebatan dan kepintaran kita. Ya. Jangan berpikir karena kehebatan dan kepintaran kita itu maka kita bisa mengelola aset-aset kita sehingga kita bisa kaya. Bukan, saudaraku. Jangan sampai orang yang sombong seperti ini membuat Tuhan mengambil pagar kehidupannya, pagar perlindungannya. Karena ketika pagar perlindungan Tuhan itu diambil, habislah hidup kita. Kita tidak mampu sembunyi dimanapun untuk bisa luput dari murka Tuhan. Bapak ibu saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, karena itu apapun kondisi hidup kita, sekalipun kita sedang berada di bawah atau di atas, teruslah mengucap syukur atas kebaikan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita di ayat yang kedua ini. Dikatakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ada kata-kata sempurna di sini yang paralel dengan ayat 1 yang telah kita bahas di minggu lalu. Allah sebenarnya ingin mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, entah itu urusannya dengan kehidupan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan pelayanan, haruslah sempurna. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang sempurna. Katakan amin. Inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan. Namun ternyata bahwa semua yang dilakukan oleh jemaat di Sardis ini tidak ada yang sempurna. Semuanya ada cacatnya, ada kelemahannya, ada kekurangannya.
Nah, atas hal ini Allah memberikan peringatan di ayat yang ketiga. Wahyu 3 ayat 3 katakan begini, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, yang dimaksudkan bahwa jemaat di Sardis telah mendengar dan menerimanya adalah telah mendengar dan menerima Injil. Jemaat di Sardis diingatkan bahwa mereka telah mendengar Injil keselamatan dan telah menerima keselamatan itu. Maka mereka wajib untuk taat kepada Injil yang mereka telah terima. Dan mereka haruslah bertobat dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Karena bila jemaat di Sardis tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak berjaga-jaga, maka Allah sendiri akan datang dalam kehidupan mereka secara mendadak untuk menghukum mereka. Perkataan ini seharusnya menyadarkan jemaat di Sardis, karena penduduk di kota Sardis sangat mengerti bahwa secara mendadak kota mereka diserang di malam hari ketika para penjaga terlena tidak menjaga kota. Ya, mereka memilih untuk tidur karena merasa aman. Nah, tidak mungkin ada musuh yang akan menyerang mereka. Hal inilah yang Allah peringatkan kepada jemaat di Sardis, agar hal ini tidak terjadi dalam kehidupan iman mereka. Kemudian kita baca di dalam ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat ini mengatakan bahwa sekalipun sebagian besar jemaat telah mati dan sebagian lagi hampir mati iman mereka, namun ternyata masih ada sebagian kecil dari jemaat di Sardis yang tetap setia kepada Allah. Mereka tidak ikut mencemarkan diri, mereka menjaga kekudusan, mereka berjalan bersama Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakaian putih artinya kehidupan mereka bersih dan tidak tercemar dengan kekotoran dunia ini. Mereka hidup kudus karena mereka memelihara iman mereka dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Kita harus sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah. Amin. Sekalipun dunia dan segala penduduknya berusaha menarik kita dalam kecemaran dan dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, teruslah setia. Amin. Dan apapun yang terjadi, teruslah mengikut Tuhan. Karena kelak kita akan mendapatkan upah atas segala penderitaan manusia batiniah kita selama di dunia yang cemar ini. Mari kita lanjutkan. Kemudian dikatakan di Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bila pakaian putih di ayat yang keempat tadi diterjemahkan sebagai kehidupan yang murni atau kudus atau bersih di hadapan Allah, maka pakaian putih di ayat yang kelima ini berbeda maknanya. Pakaian putih ini tidak dapat ditafsirkan sebagai kehidupan yang murni atau bersih di hadapan Allah, melainkan ini adalah reward atau upah, ya, yang diberikan oleh Allah kepada anak-anaknya yang telah memelihara iman dan memelihara hidupnya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka kalau kita memahami ayat 4 dan ayat 5 secara utuh, kita dapat membacanya seperti ini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan hidupnya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam kekudusan, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberikan upah yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Upah bagi mereka yang memelihara iman dan hidup selama di dunia ini adalah keselamatan kekal di surga bersama dengan Allah selama-lamanya. Perhatikan kalimat, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ini benar-benar upah yang kita anak-anak Allah nantikan selama kita hidup menderita di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, bukankah mempertahankan iman atas semua penderitaan di dunia yang kita alami adalah karena kita merindukan hidup di surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya? Dan atas hal ini Tuhan memberikan jaminan bahwa kita yang setia,
di dalam menjalani kehidupan iman pasti akan menikmati kehidupan di surga bersama Tuhan. Orang-orang yang setia ini tidak akan dilupakan oleh Tuhan, yang tampaknya membiarkan penderitaan yang kita sedang alami. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian tulisan kepada jemaat di Sardis ini diakhiri dengan Wahyu 3 ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau kita memperhatikan pada akhir tulisan kepada jemaat-jemaat di kitab Wahyu ini, selalu diakhiri dengan perkataan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang memiliki telinga namun tidak mau mendengarkan atau menuruti apa yang disampaikan kepada mereka. Nah, saat ini keputusan ada di tangan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, rekan terkasih dan jemaat Home Sisi dimanapun berada. Apakah kita akan dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia di dalam iman, apapun kondisi hidup kita, entah ada di dalam kesuksesan atau penderitaan, ataukah kita meninggalkan iman dan meninggalkan Tuhan? Ya, hidup dalam kesenangan kita sendiri dan selalu mengikuti arus dunia ini. Saya berharap bahwa kita semua yang mendengarkan khotbah ini memiliki telinga untuk mendengar. Amin. Dapat mendengar perkataan Tuhan dan menuruti perintah Allah dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau mempertahankan iman kami. Kami tidak mau lengah. Kami mau berpakaian kekudusan di dalam menjalani kehidupan kami. Bahkan kami Tuhan mau mendapatkan upah itu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menerima berkat di dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
Sunday Jemaat Home Sisi. Tuhan Yesus memberkati.